Informasi lainnya pemirsa, menjaga tradisi sekaligus mempererat tali silaturahmi, warga desa Ate Munjeng, Kota Banda Aceh bergotong royong untuk memasak kuah belanggong untuk menu berbuka puasa. Suasana kebersamaan terlihat di desa Ate Munjeng, Kota Banda Aceh. Warga bergotong royong memasak kuah belangong di dalam 25 wajan besar. Satu persatu wajan berisi daging sapi segar dari 4 ekor sapi, serta potongan nangka muda, dimasak dengan aneka rempah dan bumbu khas Aceh. Kuah belangong merupakan salah satu kuliner tradisional Aceh yang telah ada sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Proses memasak kuah belangong membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam, hingga benar-benar matang dan siap disantap. Setelah selesai dimasak, hidangan ini akan dibagikan kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa sebagai menu berbuka bersama. Ini sudah dari turun-temurun nih Bang, dari sejak kakek dulu udah adat, sudah kan Turun-temurun kan ya? Turun-temurun. Ini masak kuah belangong Bang, yang isinya daging sama nangka. Lebih khasnya di Kota Banda Aceh, ya kebanyakan pakai nangka. Biasanya, kuah belangong disajikan dalam berbagai peringatan hari besar, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Tsunami Aceh 26 Desember, serta peringatan Nuzulul Quran. Selain menjadi makanan khas daerah, kuah belangong juga menjadi simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Aceh. Sukri Sarifudin, Banda Aceh, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan santri di Pondok Kuningan, Jawa Barat mengikuti mudik. Sedikitnya 43 bus dan puluhan mobil pribadi disiapkan untuk mengantar para santri ke daerahnya masing-masing. Sedikitnya 43 armada bus dan puluhan mobil pribadi disiapkan pengurus pondok pesantren Husnul Khotimah di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu malam. Angkutan pulang tersebut akan mengantarkan ribuan santri dan santriwati pulang kampung ke halamannya masing-masing. Agar tidak menumpuk di perjalanan, pelepasan armada bus tersebut dibagi menjadi 5 kloter keberangkatan. Ini dari luar pulau ya. Iya, luar pulau ada hampir seluruh provinsi ada, Nusantara ada, ya. Aceh sampai Papua ada. Selain untuk melepas rindu dengan keluarga, libur panjang kali ini juga untuk menjadi ajang mengamalkan ilmu di masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah keluarga di Palestina memilih tempat yang tidak biasa untuk berbuka puasa. Mereka menggelar makanan sederhana di area pemakaman sambil mengenang keluarga mereka yang telah tiada. Sebuah keluarga di Palestina berbuka puasa di tengah batu-batu nisan pada bulan suci Ramadan di pemakaman di Khan Yunis, Gaza. Sang ayah Mazen Sarhan terlihat memasak makanan untuk berbuka puasa, sementara anak-anaknya bermain di dekatnya. الناس صارت تاخذ الاجار والاراضي ويقسموا وانا ما معي ان هذاك والحمد لله رب العالمين وجيت يعني اني انا اني انستر يعني ما معي اني اخذ بلاد زي الناس او اتاجر قور او ما شابه ذلك. العيشه في المقبره صعبه جدا جدا صعبه. يعني بالمره بتخوف وفيش اضاءه ولا في لدات ولا في إشي. يعني الوضع هنا مريب بس تروح الغروب فيش إضاءة ولا في إشي والحمد لله برضو بنرجع نقول الحمد لله. Dengan hidangan yang sangat sederhana, mereka berkumpul memanjatkan doa untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Mereka tidak hanya memiliki tempat berlindung selain di kuburan. Setelah perang menghancurkan rumah mereka dan menghabiskan seluruh sumber kehidupan yang mereka miliki. Pemirsa, sekitar 1.000 orang menghadiri acara buka puasa Ramadan bersama di Den Haag, Belanda. Kegiatan ini diikuti warga Suriah, para pengungsi, serta masyarakat lokal yang berkumpul untuk berbagi hidangan dan mempererat hubungan sosial.
Sekitar 1.000 orang, termasuk warga Suriah dan anggota dari berbagai komunitas lainnya, berkumpul di Den Haag untuk menghadiri acara buka puasa bersama atau iftar Ramadan. Kegiatan ini mempertemukan para pengungsi, warga lokal, serta perwakilan komunitas untuk berbuka puasa bersama selama bulan suci Ramadan. Wali Kota Den Haag turut menyampaikan sambutan kepada para peserta dengan menyoroti peran warga Suriah dalam masyarakat Belanda serta partisipasi mereka dalam kehidupan komunitas setempat. I'm the regional manager for Vluchtelingenwerk Nederland, that is the Dutch Refugee Council in the Hague region. And we support refugees that are admitted to the Netherlands in their integration into Dutch society. I'm really happy to be here. It's a fantastic place. السلام عليكم، اهلا وسهلا، معكم مؤمن النمر من منظمة زادن، امين السر في منظمة زادن. الان قمنا هذه الفعالية اليوم لكي نجمع شمل السوريين في الشتات ونقيم لهم دعوات، وهي ليست فقط مائدة طعام وإنما تجمع القلوب والمودة. أردنا من خلال هذا الجمع الكريم أن يستشعر الناس بقيمة رمضان وقيمة الأجواء الرمضانية، وأن يعيدوا تراث رمضان الذي كانوا معتادين عليهم في بلادهم. وبكل الأحوال شارك معنا كثير من المنظمات والمؤسسات في هذا الحدث. نشكر جميع من شارك معنا. Sejumlah pembicara lainnya juga menekankan pentingnya integrasi, kerjasama antara komunitas, serta kontribusi yang diberikan para pengungsi bagi masyarakat. Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh publik dan perwakilan komunitas setempat. Pemirsa, musibah banjir terjadi di sejumlah wilayah di Jakarta. Dan banjir akibat hujan deras dan juga biasanya sistem drainase yang kurang berfungsi sehingga menyebabkan air tidak mengalir. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi banjir di Jakarta, sudah ada rekan kita Bagus dan juru kamera Dede Rudi yang kini berada di Jalan Tendean, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bagus, bagaimana kondisi banjir di sana dan apa dampaknya untuk warga? Baik Nata dan Sabrina dan juga pemirsa, saat ini saya mengabarkan langsung dari lokasi di Jalan Kapten Tendian Jakarta Selatan, di mana hujan lebat yang mengguyur Jakarta sejak semalam dan hingga pagi ini mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Di mana tepat saya mengabarkan saat ini, Anda bisa lihat secara langsung di jalan kawasan Tendian menuju arah Gatot Subroto Pancoran, di mana banjir setinggi 30 hingga 60 cm menggenangi jalan sepanjang Tendian ini, maupun sebalik arahnya dari arah Pancoran menuju ke arah Blok M juga terendam banjir, di mana sejumlah pengendara motor sebagian saya melihat masih memaksakan untuk menerjang atau meneruskan perjalanannya dengan mematikan motor, sehingga ada juga saya melihat di sebelah kanan terdapat motor yang mogok akibat memaksakan untuk menerobos banjir. Memang banjir ini diakibatkan atas uapnya Sungai Mampang, yang dimana lokasi ini merupakan lokasi laga dan banjir, Nata dan juga pemirsa. Nah, ini Anda bisa lihat pemirsa dan Nata dan Sabrina, sejumlah pengendara motor masih terus berusaha untuk merobos banjir, di mana memang di jalan ini merupakan kawasan satu-satunya jalan untuk menuju arah Gatot Subroto maupun Pancoran dari arah Tendian, di mana saat ini Anda bisa lihat sejumlah ruas jalan di Kapten Tendian terendam banjir hingga 30 hingga 60 cm. Ketika kita masuk ke dalam, tengah itu merupakan daerah yang tinggi banjirnya mencapai 50 hingga 60 cm, Nata dan pemirsa. Di samping juga Anda juga bisa lihat di samping kanan ada juga pengendara yang menunggu dan tidak berani menerobos untuk menerjang banjir tersebut. Anda bisa saksikan ada juga pemirsa, Nata dan Sabrina, ada pengendara mencoba untuk menaikkan kendaraannya melalui gerobak yang disediakan oleh warga untuk menembus atau meneruskan perjalanannya menuju arah Pancoran dan Gatot Subroto. Anda bisa lihat ini gambar terkini yang kami sajikan untuk Anda pemirsa dan juga Nata dan Sabrina, di mana pengendara ini mencoba untuk menaruh motornya untuk naik di atas gerobak. Dan ini situasi terkini, memang jalan ini sebagian warga masih terputus gitu, mesti dibilang, karena luapan Sungai Mampang yang dimana
ini berdekatan sekali dengan jembatan. Dari sebelah kanan saya, juru kamera Dede Rudi akan melihatkan kepada Anda, inilah Kali Mampang ya, ketika nantinya hujan lebat yang mengguyur Jakarta seharian. Nah, ini kali ini meluap sampai ruas jalan di Kapten Tendian. Di sini juga terdapat komplek Pondok Karya yang dimana juga komplek pemukiman warga yang jika hujan lebat akan mengakibatkan terendamnya banjir. Kami melihat juga di pemukiman warga juga terendam banjir hingga 2 meter. Nah, ini gambar terkini luapan Sungai Mampang. Pemirsa, dan kami akan juga terus mengabarkan kepada Anda terkait update terkini. Di saat ini juga belum ada petugas dari dinas terkait untuk memompa air banjir di Jalan Kapten Tendian. Kembali ke Anda, Nata dan juga Sabrina. Ya, baik, terima kasih Bagus Prasetya atas laporannya dari kawasan Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.